Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang pendidikan tauhid. Ya, pendidikan tauhid pada pertemuan kedua di semester 2 kali ini, insyaallah kita akan masuk kepada pelajaran 10 tentang dalil sebagian jenis ibadah. Namun sebelum itu, seperti biasa, Ustadz akan menyampaikan terlebih dahulu adab-adab ketika bermajlis. Ya, yang pertama ingat bahwa kita niatkan ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu. Ya, yang keduanya adalah berdoa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya adalah mendengarkan materi dengan baik yang disampaikan oleh Ustadz. Yang keempat, diam dan tidak ngobrol. Ya, diam dan tidak ngobrol. Yang kelima adalah menulis materi yang disampaikan oleh Ustadz. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Dan yang terakhir adalah dakwahkan kepada karib atau keluarga terdekat. Sampaikan ilmu yang kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini. Baik, insyaallah untuk materinya ya kita akan masuk kepada pelajaran 10. Oh iya, Ustaz lupa. Tujuan pembelajarannya adalah melalui penyampaian dan penjelasan materi dari guru, siswa dapat mengetahui dalil tentang sebagian jenis-jenis ibadah dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Jadi kalian insyaallah dengan mempelajari pelajaran tauhid ini pada pelajaran 10, harapan Ustadz adalah kalian dapat mengetahui dalil-dalil tentang sebagian jenis ibadah, dan yang paling penting adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan insyaallah biidznillah taala kepada pembelajaran. Namun anak soleh dan soleha, sebelum kita melanjutkan materi, Ustadz akan mengulang ataupun apersepsi pelajaran yang telah lalu, yang telah kita pelajari bersama. Siapa yang masih ingat judulnya kemarin? Apa? Iya. Judul yang kemarin bab sebelumnya adalah jenis-jenis ibadah. Nah, jenis ibadah ini banyak sekali. Banyak sekali, salah satunya adalah Islam, iman, dan ihsan. Ini merupakan bentuk ibadah. Kemudian ada ibadah-ibadah lain, ya. Kalian boleh lihat pada halaman pada bab 9. Di situ Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan bahwa wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mithlu al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Kemudian wa minhu, dan sebagian dari itu maka ada, ya. Maka ada ibadah-ibadah lainnya, yaitu apa? Nah, ya, yaitu adalah berdoa, kemudian takut, kemudian berharap, kemudian tawakal, kemudian penuh harap, kemudian cemas. Selanjutnya ada khusyuk, kemudian ada takut ataupun khasyah, ya. Selanjutnya ada inabah. Nah, kalian silakan lihat pada halaman sebelumnya, pada halaman 47, ya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyampaikan ada beberapa ibadah yang beliau sampaikan, yang beliau tuangkan dalam sebuah perkataannya, ya. Di sana ada macam-macam tadi seperti doa, takut, berharap, dan sebagainya. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah, ya. Ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah kita kepada siapa?
kepada Allah, dan semua ibadah ini harus disampaikan ataupun dipersembahkan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah Azza wa Jalla, ya. Afwan, ini gambarnya tertutup oleh video kamera, ya. Jadi semua ibadah ini wajib dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana jika kita beribadah ataupun menyembah selain Allah? Maka itu termasuk kepada perbuatan syirik. Betul, itu adalah syirik dan tidak boleh. Perbuatan ini sangat dilarang dalam agama Islam. Bahkan anak soleh dan soleha, ketika nanti kita di yaumil akhir, ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, maka kita diwajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah. Wala tusyrik bi rabbihi ahada, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, kemudian orang yang berbuat syirik tersebut itu dinamakan dengan musyrik lagi kafir. Nah, Allah menghukumnya dengan kata-kata seperti ini, ya. Orang yang pelaku syirik, maka Allah jadikan dia sebagai musyrik dan kafir. Mana dalilnya? Lihat, dalilnya adalah dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Nah, ini ayatnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 117 bahwa barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satupun dalil baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Nah, di sini bahwa orang yang melakukan kesyirikan, maka Allah dihukumi dengan kafir, maka rusak semua amal ibadahnya karena kesyirikan yang mereka lakukan. Kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, jadi kita berupaya dan semaksimal mungkin berdoa kepada Allah agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan syirik. Tidak boleh, ya, tidak boleh berbuat syirik. Walau hanya satu kali pun tidak boleh. Waliya'udzubillah, kita memohon dan berharap kepada Allah semoga kita terhindar dari perbuatan syirik. Yuk, insya Allah kita lanjutkan materinya, dan materi kali ini adalah tentang dalil sebagian jenis ibadah. Silakan dibuka buku paketnya pada halaman 52. Baik, ini halaman 52, ya, pelajaran ke-10. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, ada beberapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil, ya, dalil tentang apa? Tentang dalil jenis-jenis ibadah. Jadi ada sebagian ibadah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala sampaikan. Yang pertama adalah dalil tentang al-khauf ataupun takut, ya. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah dalil, ya. Ada berapa? Coba ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, ya. Kurang lebih ada 6 dalil dan ini sudah terangkum. Nah, silakan kita masuk ke page selanjutnya. Nah, di sini adalah yang pertama tadi tentang al-khauf ataupun takut. Nah, mana dalilnya? Dalam surat apa? Maka dalilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil pada surat Al-Imran ayat 175. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil tersebut, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, ini potongan dari surat Al-Imran ayat 175. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Nah, jadi takut ini adalah sebagian daripada iman dan bentuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Jadi takut hanya kepada siapa? Kepada Allah, tidak sama yang lain.
Misal, ketika kita akan pergi ke majelis ilmu malam hari, ketika kita melewati sebuah yang gelap, maka kita tidak usah takut kepada syaitan. Tidak usah takut kepada hantu, tidak ada hantu. Ya, maka kita wajib takut kepada Allah. Ya, syaitan adalah musuh kita yang harus kita lawan sehingga kita dapat menjalankan seluruh amal ibadah yang kita lakukan untuk siapa? Untuk Allah. Dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, anak saleh dan soleha berharap ataupun ar-raja. Naam, apa itu ar-raja? Itu berharap. Dalilnya mana? Naam, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah dalil pada surat Al-Kahfi akhir, ya. Ini potongan dari surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, barang siapa mengharap, nah, ar-raja yarju, mengharap. Di sini ya dalilnya itu. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tidak boleh. Ya, jelas dalam hadis dalam ayat tersebut bahwa kita tidak boleh melakukan kesyirikan meski satu pun, tidak boleh. Faham? Semoga kalian semua Allah berikan kekuatan dan Allah berikan pemahaman yang baik, terutama masalah syirik. Karena apa? Syirik itu akan membatalkan semua amalan ibadah kita yang kita lakukan selama di dunia. Makanya kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari perbuatan dosa syirik. Baik, kita lanjutkan kepada ini ketutup kamera juga ya. Yang ketiga adalah dalil tentang tawakal. Nah, dalil tentang tawakal yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah pada surat Al-Maidah ayat 23 ya, yang berbunyi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Nah, ini pun salah satu bentuk ibadah yang termasuk rukun iman, yang termasuk suatu ibadah yang diharuskan untuk siapa? Hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lainnya. Ya, makanya tawakal ini tawakal hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada manusia. Kita tidak boleh berharap kepada manusia, kita tidak boleh meminta kepada manusia, tapi mintalah dan kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ar-raghbah ataupun penuh harap ya, penuh harap. Kemudian dalil tentang cemas ya, penuh harap, ar-raghbah, cemas, ar-rahbah ya, dan khusyuk. Nih, 3 dalil dalam satu ayat. Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil pada surat Al-Anbiya ayat 90. Nah, ayatnya adalah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, ini potongan dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Tuh, di sini ada dalil tentang ibadah tersebut ada dalam surat Al-Anbiya ya, adalah dengan harap dan cemas, raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in ya. Di sini sudah jelas bahwa ayat tersebut menyatakan tentang penuh harap, ar-raghbah, cemas, ar-rahbah, dan khusyuk. Kemudian yang selanjutnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan dalil tentang takut. Nomor 5 ya, takut atau al-khasyah. Al-khasyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan dalilnya pada surat Al-Baqarah ayat 150. Ini potongan juga, fala takhshawhum wakhshawni
maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kepadaku saja malah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini ada dalil al-inabah. Mohon maaf kepotong juga. Nah, al-inabah ini di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyampaikan sebuah dalil pada surat Az-Zumar ayat 54. Mohon maaf ini ayatnya salah dan ini ada kutipan ataupun copy paste, hanya Ustadz lupa menghapusnya. Jadi dalilnya bukan ini, ya. Cuman ayatnya benar, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Ya. Dalilnya adalah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Mohon maaf ini salah ayatnya, ya. Salah ayat, mohon maaf. Saya lagi ayatnya dapat antum lihat pada halaman 52 di paling akhir. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Nah, Masya Allah, ya. Itulah tentang dalil-dalil tentang jenis-jenis sebagian ibadah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, selanjutnya anak saleh dan salehah, di sini ada beberapa makna. Artinya satu makna mempunyai beberapa arti. Contohnya yang pertama adalah al-khauf, al-khasyah, dan ar-rahbah. Ini sama-sama dengan takut, ya, ataupun cemas. Nih, al-khauf takut, al-khasyah pun takut, dan ar-rahbah adalah cemas. Ya, ini hampir satu makna. Apa makna dari kata-kata al-khauf, al-khasyah, dan ar-rahbah ini? Nah, ini adalah maknanya bahwa hendaknya seorang mukmin menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Karena apa? Karena takut kepada Allah dan ancamannya. Ya, karena takut kepada Allah dan ancamannya. Misal seperti ini. Ada salah seorang sahabat kita, ketika kita ajak ke sebuah toko ataupun ke sebuah swalayan, dan ketika kita masuk ke toko tersebut, maka teman kita menyampaikan, penjaganya nggak ada nih, kita ambil barang yuk. Kemudian kata teman yang satu lagi, aku tidak mau, aku takut Allah melihat kita, dan aku takut azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud takut di situ. Takut karena apa? Karena azab Allah dan ancaman Allah. Ketika orang lain tidak ada, kita ngambil tidak boleh. Ya, maka ini harus, ibadah tersebut harus melekat pada diri kita sehingga kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal kejelekan yang dapat kita lakukan. Ya, harus takut kepada Allah. Karena apa? Dimanapun kita, sedang apapun kita, meskipun kita sendiri dalam suatu benteng yang tidak orang mengetahuinya, yang orang tidak melihatnya, maka Allah tetap melihat kita. Apa yang kita kerjakan, Allah pasti tahu. Ya, makanya harus takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ar-raja dan ar-raghbah. Ar-raja ini harap dan ar-raghbah ini sama, ya. Mengharap kepada Allah, ya, penuh harap. Nah, ini sama. Lalu maknanya seperti apa? Maknanya adalah hendaknya seorang mukmin menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Karena apa? Karena mengharap rahmat Allah taala. Ya, karena mengharap rahmat Allah taala. Seperti misalkan ada orang yang memberikan uang sebesar misalkan katakanlah 100.000 rupiah kepada orang lain. Kemudian orang tersebut, ya, di tengah jalan melihat orang yang miskin. Orang yang miskin tersebut terlihat tidak punya uang, belum makan dan sebagainya, lusuh dan sebagainya. Maka uang tersebut ketika kita diberikan, kita berikan lagi kepada orang lain 100.000 tersebut. Ya, itu apa yang kita berikan kepada orang tersebut dengan harapan apa? Dengan harapan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berharap kepada manusia, ya.
Nah, ketika kita memberikan sesuatu tersebut, berharaplah kepada Allah. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik, dengan yang lebih besar, ya. Maka ini tugas kita adalah menjalankan ibadah ini. Ibadah yang berharap tersebut hanya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan kepada manusia. Kalau kepada manusia yang ada kita kecewa, tidak boleh. Berharaplah kepada Allah saja. Kemudian selanjutnya, makna selanjutnya ada tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal ini adalah bersandarnya hati kepada Allah Ta'ala dan berbaik sangka kepadanya, ya. Tapi disertai dengan melakukan usaha atau sebab. Nah, anak soleh dan soleha seperti yang kita alami pada saat ini. Sekarang ini sedang wabah corona. Allah memberikan ujian kepada kita semua berupa wabah coronavirus. Nah, ketika kita mengatakan ya sudah, saya bertawakal kepada Allah saja, tapi kita tidak berusaha apa? Untuk menghalangi virus tersebut akan menimpa diri kita. Misal kita tanpa memakai masker, misal lagi kita tanpa mau cuci tangan, misal kita malah berkerumun dengan orang banyak. Apakah itu tawakal? Bukan. Bentuk tawakal di sini adalah kita kita bersandar kepada Allah dan berbaik sangka bahwa wabah ini Allah berikan baik untuk keluarganya, untuk umatnya, untuk manusia. Karena apa? Wabah tersebut ketika menimpa diri kita akan menjadi penghapus dosa. Itulah berbaik sangka kita kepada Allah. Dan bentuk tawakal tersebut harus dibarengi dengan melakukan usaha. Usahanya apa? Memakai masker, mencuci tangan, kemudian kita hindari kerumunan. Maka inilah hakikatnya tawakal. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan menjalankan sebab ataupun usaha yang akan melindungi diri kita dan keluarga kita dari wabah ini ataupun dari yang lainnya. Ya, kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita dapat belajar seperti biasanya di sekolah agar kita mudah untuk mempelajari semua ilmu yang akan kita pelajari. Selanjutnya Rasulullah dan Soleha ada al-inabah. Apa itu al-inabah? Ayo, al-inabah. Al-inabah ini adalah kembali kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat dan tunduk kepadanya dari segala perbuatan ataupun kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita bertaubat kepada Allah, ya. Kita bertaubat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah agar apa? Agar Allah mengampuni kita semua, ya. Makanya bentuk ibadah itu banyak sekali. Namun Masya Allah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ada beberapa jenis ibadah yang beliau sampaikan dengan dalilnya. Dan ingat bahwa ibadah itu harus dengan dalil sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Kenapa Pak harus dengan pemahaman para sahabat? Siapa yang tahu? Iya, betul. Karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka pernah hidup bersama Rasulullah. Artinya mereka mendapatkan ilmu yang murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu terbaik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwa sebaik-baik umat adalah umat sezamannya Rasulullah, kemudian umat setelahnya, dan kemudian umat setelahnya. Itulah yang menjadi sandaran kita dalam berdalil. Makanya ingat, ibadah harus dengan dalil. Ya, anak soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Insya Allah di sini Ustadz akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kali ini. Yang pertama adalah bahwa semua jenis ibadah wajib dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh untuk yang lainnya. Kita minta kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, dan kita berharap semua kepada Allah. Kita mengharap pada Allah, kita takut pun kita hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluknya, bukan, tapi kepada Allah. Ibadah wajib kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah
beribadah harus mengikuti dalil. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa hanya kepada Allah saja kita berdoa dan memohon. Tidak boleh ke yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah syirik akan merusak, ataupun syirik adalah merupakan ibadah yang dipersembahkan untuk selain Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan diri kita, keluarga kita, sahabat kita untuk apa? Untuk tidak melakukan perbuatan syirik. Waliya'udzubillah. Dan syirik itu akan menghapus semua amalan kita. Na'udzubillah min dzalik. Anak saleh dan salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini materi yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian silahkan latihannya. Yang kemarin pertemuan yang lalu belum mengerjakan tugas, silahkan tugasnya kerjakan pada halaman 49, 50, 51, nomor 1, 2, 3 dan 4. Uji kompetensi jangan dulu. Ya. Kemudian tugas yang materi ini, pelajaran ke-10 ini adalah kegiatan murid dilihat pada halaman 54, nomor 1, halaman 56, nomor 3 ya, nomor 1, 2 dan 3 pada halaman 54 sampai 56. Uji kompetensi jangan lupa kerjakan ya. Itu saja mungkin anak saleh dan salehah yang dapat Bapak sampaikan, yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.